Pernikahan yang aku bangun dengan penuh cinta tiba-tiba hancur karena sebuah rahasia yang aku temukan di ponsel suamiku. Aku selalu percaya bahwa kepercayaan dan cinta adalah fondasi rumah tangga kami. Tetapi apa yang aku temukan justru mengubah semuanya. Dan itu semua bermula dari kakak iparku sendiri. Apa yang harus aku lakukan saat aku merasa dikhianati oleh orang-orang yang aku cintai? Saksikan perjalanan penuh emosi, konflik, dan keputusan besar yang harus aku ambil. Apakah aku bisa memaafkan, ataukah aku harus melepaskan mereka? Sebelum ceritanya dilanjutkan, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Dian, seorang wanita biasa yang memiliki kehidupan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Aku menikah dengan Fajar 5 tahun yang lalu. Dan sejak itu, kami berdua membangun hidup bersama dengan penuh cinta. Meskipun hidup kami tidak mewah, kami merasa cukup dengan apa yang kami miliki. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman di pinggiran kota, di mana semua kenangan indah kami tercipta. Fajar adalah pria yang sangat penyayang, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk aku dan rumah tangga kami. Dia selalu mengutamakan aku, dan aku merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Fajar. Kami menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan dan harapan. Meskipun kami berdua datang dari latar belakang yang berbeda, kami selalu saling mendukung satu sama lain. Aku yang berasal dari keluarga sederhana, dan Fajar yang lebih banyak memiliki akses ke kenyamanan hidup, kami berdua saling melengkapi. Kami sering berbicara tentang impian-impian kami, tentang masa depan yang ingin kami bangun bersama, dan bagaimana kami ingin menciptakan keluarga yang bahagia. Semua itu terasa indah, dan kami sangat bersemangat untuk menjalani kehidupan rumah tangga ini. Di awal pernikahan, semuanya berjalan lancar. Kami bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup dan membangun usaha kecil-kecilan. Setiap malam, setelah lelah bekerja, kami duduk bersama, saling berbagi cerita tentang apa yang terjadi sepanjang hari, dan kami merasa bahagia dengan kebersamaan itu. Bahkan ketika kesulitan datang, kami selalu berusaha untuk saling menguatkan dan berjuang bersama. Aku merasa sangat dicintai, dan aku percaya bahwa kami akan terus bersama, menghadapi segala tantangan yang ada di depan kami. Namun, kebahagiaan itu mulai retak ketika adik iparku, Rina, mulai sering datang ke rumah kami. Awalnya, aku tidak terlalu berpikir banyak tentang itu. Rina, adik perempuan Fajar, adalah sosok yang sudah aku kenal. Meskipun kami tidak terlalu dekat, kami sering bertemu di acara keluarga, dan aku merasa nyaman dengan kehadirannya. Rina adalah wanita yang sangat cantik, penuh percaya diri, dan memiliki pesona yang tidak bisa disembunyikan. Di setiap pertemuan, Rina selalu bisa menarik perhatian semua orang dengan senyumannya yang manis dan sikapnya yang sangat ramah. Namun, saat Rina mulai lebih sering datang mengunjungi kami, aku mulai merasakan ada perubahan yang tidak biasa. Aku tidak langsung merasa terganggu, tetapi ada perasaan aneh yang mulai muncul dalam diriku. Aku mulai merasa ada jarak yang semakin jauh antara aku dan Fajar. Setiap kali aku mengajak Fajar berbicara, dia selalu lebih banyak menghabiskan waktu dengan Rina. Mereka berbicara lebih lama, tertawa bersama, dan aku merasa semakin terpinggirkan. Aku mulai merasa ada ketegangan yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku tidak tahu harus bagaimana, tetapi aku merasa ada yang salah. Hari demi hari,
perasaan itu semakin berkembang. Setiap kali Rina datang ke rumah, aku merasa Fajar lebih banyak memperhatikannya. Aku tahu mereka adalah saudara, tetapi aku merasa ada yang lebih dari itu. Aku merasa cemburu, meskipun aku tahu aku seharusnya tidak merasakannya. Rina seolah menjadi pusat perhatian, dan aku merasa semakin tidak dihargai. Tidak hanya itu, aku mulai merasa seperti aku bukan lagi menjadi prioritas utama dalam hidup Fajar. Dia lebih sering menghabiskan waktu bersama Rina, dan aku merasa semakin terasingkan. Pada awalnya, aku berusaha untuk tidak berpikir terlalu banyak. Aku mencoba untuk memberi mereka ruang dan tidak terlalu cemas. Namun, semakin aku melihat kedekatan mereka, semakin aku merasa terpinggirkan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak bisa aku kontrol. Setiap kali aku mencoba berbicara dengan Fajar, dia lebih sering mengalihkan pembicaraan dan fokus pada Rina. Aku merasa semakin terpinggirkan, dan semakin lama, semakin terasa bahwa hidup kami berdua bukan lagi tentang kami, tetapi lebih banyak tentang kehadiran Rina dalam kehidupan kami. Suatu malam, setelah beberapa minggu merasakan ketegangan itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan Fajar. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus berdiam diri dan membiarkan perasaan ini semakin menguasai diriku. Aku harus tahu apakah perasaanku ini benar-benar beralasan atau hanya perasaan cemas yang berlebihan. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Fajar malam itu juga, meskipun aku tahu percakapan ini bisa sangat sulit. Fajar, aku perlu bicara denganmu, kataku, mencoba membuka percakapan dengan suara yang sedikit lebih tegang dari biasanya. Fajar menatapku dengan penuh perhatian, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. "Ada apa sayang?" tanya Fajar dengan lembut, seperti biasa. Aku menghela napas panjang, berusaha mengumpulkan kata-kata yang tepat. "Aku merasa ada yang aneh antara kita, Fajar. Setiap kali Rina ada di sini, aku merasa terpinggirkan. Kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan dia, dan aku merasa semakin jauh dari kamu." Fajar terdiam, seolah mencerna kata-kataku. "Apa maksudmu, Dian? Aku tidak merasa ada yang berubah. Rina hanya tinggal sementara di sini. Dia sedang membutuhkan perhatian keluarga. Aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Meskipun Fajar mencoba memberikan penjelasan, aku merasa semakin cemas. Aku mengerti Fajar, tapi aku merasa kamu lebih memperhatikan dia daripada aku. Setiap kali kita ingin berbicara, dia selalu ada di sana, dan aku merasa seperti kita semakin tidak terhubung. Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu, seperti ketika kita berdua memiliki waktu untuk kita sendiri." Fajar menatapku dengan bingung, dan aku bisa melihat keraguan di matanya. "Dian, aku tidak tahu kalau kamu merasa seperti itu. Aku tidak berniat membuatmu merasa terabaikan. Aku hanya mencoba untuk menjadi perhatian pada Rina, karena dia sedang mengalami masa sulit." Aku bisa melihat bahwa Fajar mencoba memahami, tetapi semakin ia berbicara, semakin aku merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam. Aku tahu dia mencintaiku, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat. Aku tahu kamu baik, Fajar, tetapi setiap kali Rina ada, aku merasa seperti kita tidak lagi punya waktu untuk kita berdua. Aku merasa seperti kamu lebih memperhatikannya. Aku hanya mengangguk, tetapi di dalam hatiku ada perasaan yang semakin sulit untuk diungkapkan. Aku merasa semakin cemas, semakin bingung, dan aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hubungan ini. Aku merasa seperti aku bukan lagi prioritas utama dalam hidup Fajar. Keadaan ini semakin membuatku merasa tertekan, dan aku tidak tahu apakah aku berlebihan atau memang ada sesuatu yang perlu aku khawatirkan. Hari-hari berlalu, dan aku terus merasa semakin terasingkan. Setiap kali Rina datang ke rumah kami, Fajar semakin sibuk dengannya. Aku semakin merasa tidak dihargai. Bahkan ketika aku mencoba untuk berbicara, aku merasa seperti aku sedang berbicara dengan dinding. Setiap kali aku merasa cemas, Fajar berjanji akan lebih memperhatikanku, namun kenyataannya tidak banyak berubah. Aku merasa hidup kami yang sebelumnya penuh dengan kebahagiaan, kini mulai terancam. Aku berusaha untuk bersabar,
Tetapi perasaan cemburu dan kecemasan semakin menyakitkan. Aku tidak tahu lagi apakah aku hanya berlebihan atau memang ada sesuatu yang salah di antara mereka berdua. Perasaan ini semakin berkembang dalam diriku, dan aku tahu bahwa aku harus mengambil langkah besar untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku duduk diam di sudut kamar, menatap ponsel Fajar yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Rasanya jantungku terus berdetak lebih cepat, semakin keras. Tanganku gemetar, tapi perasaan ini, perasaan cemas dan takut, tidak bisa lagi diabaikan. Mungkin aku memang berlebihan, mungkin aku terlalu cemas. Tetapi semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin kuat perasaan ini mendorongku untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tak pernah aku bayangkan. Aku tidak pernah terbayang akan sampai sejauh ini, tetapi aku merasa terjebak. Sesuatu yang harus kuhadapi dan kupecahkan. Sebelumnya, aku sudah mencoba berbicara dengan Fajar. Kami sudah menghabiskan waktu berbicara tentang perasaan terabaikan yang semakin kurasakan. Dan meskipun dia menjanjikan akan lebih memperhatikanku, ada sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Sesuatu yang terasa aneh dan semakin kuat, yang membuatku ragu apakah aku benar-benar bisa mempercayainya lagi. Kepercayaan itu yang selama ini aku bangun bersama Fajar, kini terasa begitu rapuh. Aku tahu ini bukan hal yang seharusnya kulakukan. Aku tahu aku harus mempercayai Fajar dan memberinya kesempatan. Tetapi semakin aku mencoba berpikir rasional, semakin aku merasa semakin jauh darinya. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan cemas yang terus menggerogoti hatiku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan, dan aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Dengan hati yang berat, aku akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang seharusnya tidak aku ambil. Aku akan melihat ponselnya. Ini adalah pilihan yang tidak mudah, dan aku tahu konsekuensinya akan sangat besar. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang terus memaksa diriku untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Fajar dan Rina. Apakah aku hanya cemas berlebihan, ataukah ada yang memang tak bisa aku lihat dengan jelas? Ponsel Fajar itu tergeletak di meja samping tempat tidur kami, tidak terkunci. Sepertinya ia tidak berpikir aku akan mengaksesnya. Dengan tangan yang gemetar, aku mengambil ponselnya dan mulai membuka aplikasi pesan. Setiap ketukan jari di layar ponsel terasa seperti detak jam yang semakin cepat. Ada perasaan ketegangan yang semakin meningkat dalam diriku. Aku berusaha untuk menenangkan diri, meyakinkan bahwa aku tidak sedang melakukan hal yang salah. Tetapi di dalam hatiku, ada ketakutan yang semakin besar. Aku membuka aplikasi pesan, dan mataku langsung tertuju pada beberapa percakapan yang terdeteksi di bagian atas. Ada beberapa nama yang cukup familiar, tetapi satu nama yang menarik perhatianku. Rina. Ini adalah pesan yang sudah beberapa kali kuperhatikan, dan aku merasa semakin tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin besar. Aku membuka pesan tersebut, dan aku bisa merasakan detak jantungku yang semakin cepat. Rasanya seperti ada yang menahan napasku. Isi pesan itu sangat jelas. Aku ingin kita lebih dari sekadar saudara. Rio. Kamu tahu betapa aku mencintaimu. Itu adalah pesan dari Rina, adik iparku sendiri. Aku merasa seolah dunia berhenti berputar. Kata-kata itu begitu jelas, begitu nyata. Tidak ada yang bisa mengelak dari kenyataan ini. Fajar, suamiku, ternyata tidak hanya sekadar menjalin hubungan keluarga dengan Rina, tetapi mereka sudah menembus batas itu, lebih dari yang bisa aku bayangkan. Aku merasa sangat hancur, sangat tertusuk. Perasaan itu datang begitu cepat, menghantam hatiku dengan begitu keras. Rina dan Fajar telah saling jatuh cinta.
dan aku adalah orang yang terlupakan dalam hubungan ini. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, menatap pesan-pesan itu dengan air mata yang mulai mengalir. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa orang yang kita cintai, yang kita percayai, telah mengkhianati kita. Aku merasa sangat lemah, seolah dunia ini tidak lagi berpihak padaku. Fajar, suamiku, ternyata telah melukai hatiku dengan cara yang sangat dalam. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa itu adalah kakak iparku. Orang yang selama ini aku anggap saudara, yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan setelah itu. Aku merasa seperti kehilangan segala sesuatu yang pernah aku perjuangkan. Rumah tangga kami yang penuh dengan harapan, yang aku kira akan bertahan seumur hidup, kini hancur begitu saja. Rina, dengan segala pesonanya, dengan segala kecantikannya, telah merusak semuanya. Aku merasa tidak dihargai, dihancurkan oleh orang yang selama ini aku anggap sebagai bagian dari keluargaku. Aku merasa sangat terjebak dalam perasaan ini, tidak tahu harus berbuat apa. Aku meletakkan ponsel Fajar kembali di meja dengan tangan yang gemetar. Aku merasa tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis, tetapi aku berusaha keras untuk menahan air mataku. Aku tahu bahwa aku harus berbicara dengan Fajar, harus menghadapinya, tetapi aku tidak tahu bagaimana memulai percakapan itu. Aku merasa sangat lelah, sangat bingung, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ketika Fajar pulang malam itu, aku sudah memutuskan untuk berbicara dengannya. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan ketidakpastian ini. Aku harus menghadapinya, meskipun aku tahu itu akan mengubah segalanya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, meskipun itu akan sangat menyakitkan. Aku duduk di ruang tamu, menunggu Fajar pulang. Setiap detik terasa sangat panjang. Hatiku penuh dengan amarah, kecewa, dan rasa sakit yang mendalam. Aku sudah menahan perasaan ini terlalu lama, dan aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Fajar akhirnya masuk ke dalam rumah, terlihat lelah setelah seharian bekerja. Dia meletakkan tasnya dan tersenyum padaku, tetapi aku tahu bahwa senyumnya itu tidak bisa lagi meyakinkanku. "Ada apa sayang? Kenapa kamu terlihat seperti itu?" tanya Fajar dengan nada lembut. Aku tidak bisa lagi menahan perasaan itu. Aku harus berbicara. Aku harus mengungkapkan semua yang ada dalam hatiku. Fajar, aku tahu semuanya. Aku menemukan pesan-pesan itu di ponselmu. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Rina? Fajar terdiam sejenak, wajahnya berubah pucat. "Dian, aku bisa jelaskan," katanya dengan suara serak. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku menyesal." Aku mengangkat tangan, menghentikannya berbicara. "Jangan berbohong, Fajar. Aku sudah melihat semuanya. Aku tahu kamu dan Rina saling mencintai. Apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan hubungan kita?" Fajar menunduk, air mata mulai mengalir di wajahnya. "Aku sangat menyesal, Dian. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa berkembang seperti ini. Rina, dia datang kepada aku, dan aku terlalu lemah untuk menolaknya. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa sangat sakit, seolah-olah ada yang terhapus dari diriku. Semua kenangan indah yang pernah kami miliki, seolah-olah hilang begitu saja. Aku merasa begitu lelah dan hancur. Kamu tahu, Fajar, aku merasa sangat dikhianati. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali mempercayaimu setelah ini." Fajar terduduk, menangis dalam diam. Aku menatapnya, tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku merasa sangat bingung, sangat terluka, dan tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan hubungan ini. Aku merasa seperti hidupku yang sebelumnya penuh harapan, kini telah hancur begitu saja. Hari-hari setelah itu berjalan dengan penuh kebingungannya. Fajar berusaha meminta maaf, berjanji untuk memperbaiki semuanya. Tetapi aku tidak tahu
Apakah kata-kata itu bisa memperbaiki apa yang telah hancur? Aku merasa sangat terjebak dalam perasaan ini. Dan semakin aku mencoba untuk memahami apa yang terjadi, semakin aku merasa bahwa hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Kepercayaan yang hilang tidak mudah dipulihkan. Dan aku merasa harus membuat keputusan besar. Apakah aku akan berjuang untuk hubungan ini? Ataukah aku akan memilih untuk melepaskan segalanya dan mencari kebahagiaan di tempat lain? Hari-hari setelah percakapan dengan Fajar semakin berat bagiku. Aku mencoba untuk menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa mungkin aku hanya berpikir terlalu banyak, bahwa rasa cemas ini hanyalah imajinasi. Namun semakin aku mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin nyata rasa cemburu dan ketidaknyamanan yang aku rasakan. Keadaan antara aku dan Fajar semakin berubah, dan aku merasa seperti aku sedang berdiri di ujung jurang yang semakin dalam. Setiap kali aku melihat mereka berdua, Fajar dan Rina, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan saudara ipar. Ada jarak yang semakin jauh antara aku dan Fajar, dan aku merasa semakin terpinggirkan. Awalnya aku berusaha untuk mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa mungkin aku hanya terlalu cemas. Namun lambat laun aku mulai merasakan bahwa perasaanku tidak salah. Rina semakin sering datang ke rumah kami. Setiap kali ia datang, Fajar seolah-olah melupakan aku. Mereka berbicara lebih lama, tertawa bersama, dan aku merasa semakin terpinggirkan. Tidak hanya itu, ada sesuatu dalam cara mereka berbicara yang mulai mengganggu pikiranku. Aku merasa seperti aku menjadi orang ketiga dalam rumah tanggaku sendiri. Pernah suatu sore aku dan Fajar sedang duduk di ruang tamu, hanya berdua, setelah seharian sibuk dengan pekerjaan. Aku berharap bisa berbicara dengannya, menghabiskan waktu bersama. Tetapi kemudian Rina datang. Fajar menyambutnya dengan senyuman lebar, dan mereka mulai bercakap-cakap tanpa henti. Aku hanya duduk diam, mencoba untuk tersenyum. Tetapi ada perasaan cemas yang mulai menguasai diriku. Seperti ada yang salah dengan keadaan ini. Seperti aku tidak lagi dihargai sebagai istri, melainkan hanya sebagai bagian dari latar belakang yang tak terlihat. Aku merasa semakin terabaikan. Aku mencoba berbicara dengan Fajar beberapa kali. Namun, setiap kali aku berbicara tentang perasaanku, ia selalu menjawab dengan kata-kata yang sama. Itu hanya karena Rina membutuhkan perhatian lebih. Aku mencoba mengerti, mencoba berpikir bahwa mungkin aku hanya terlalu cemas. Tetapi semakin lama, semakin aku merasa bahwa ada yang lebih dari sekadar perhatian biasa. Aku merasa seperti Rina sudah lebih dari sekadar adik ipar baginya. Bahkan, ketika aku mencoba berbicara tentang kebutuhanku untuk waktu berdua, Fajar seringkali memilih untuk pergi bersama Rina. Aku merasa tidak dihargai. Malam itu, aku pulang lebih awal dari kantor dan mendapati mereka berdua sedang duduk bersama di ruang tamu. Fajar dan Rina tampak begitu akrab, tertawa lepas, seolah mereka tidak peduli dengan keberadaanku. Aku merasa seolah-olah aku adalah orang asing yang sedang mengamati kehidupan mereka dari kejauhan. Fajar melihatku datang, namun dia hanya tersenyum tipis dan kembali berbicara dengan Rina. Aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar percakapan biasa antara mereka. Setiap kali mereka bersama, aku merasa semakin terasingkan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa perasaan ini semakin sulit untuk disembunyikan. Aku merasa terpinggirkan, merasa tidak dihargai, bahkan di rumahku sendiri. Semua kenangan indah yang kami bangun seolah-olah pudar begitu saja. Aku merasa terjebak dalam hubungan yang semakin jauh dariku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tetapi perasaan ini semakin menguasai pikiranku.
aku merasa semakin kesepian. Suatu malam, aku duduk di kamar, mencoba untuk tidur, tetapi pikiranku terus berputar. Aku teringat percakapan dengan Fajar beberapa hari yang lalu, di mana aku mencoba berbicara tentang perasaanku. Aku mencoba untuk mengerti, tetapi semakin lama aku merasa semakin tidak dihargai. Aku merasa bahwa Fajar tidak lagi melihat aku sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Rina selalu datang, dan dia selalu mendapatkan perhatian lebih. Rasanya seperti aku terpinggirkan dalam hubungan kami sendiri. Tidak ada tempat untuk aku di hati Fajar lagi. Aku mencoba untuk berbicara dengan Fajar sekali lagi, meskipun aku tahu itu akan sangat sulit. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan ini, dengan perasaan yang terpendam dan tidak terungkapkan. Aku harus berbicara, meskipun itu akan mengubah segalanya. Aku ingin tahu apakah aku hanya berlebihan, atau memang ada yang salah dengan hubungan kami. Mungkin Fajar tidak menyadari bahwa aku merasa semakin terpinggirkan. Aku memutuskan untuk menghadapinya malam itu juga. "Fajar," kataku dengan suara gemetar. "Aku merasa ada yang salah antara kita." Setiap kali Rina datang, aku merasa terpinggirkan. Aku merasa kamu lebih memperhatikannya daripada aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Fajar menatapku dengan wajah bingung. "Sayang, apa maksudmu? Aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa terabaikan. Rina hanya membutuhkan perhatian keluarga. Dia sedang melalui masa yang sulit. Aku hanya ingin dia merasa nyaman di sini." Aku menatapnya dengan perasaan yang semakin dalam. Aku mengerti Fajar, tetapi ini bukan hanya soal Rina. Aku merasa kita semakin jauh. Aku merasa seperti kita tidak lagi memiliki waktu untuk kita berdua. Setiap kali aku ingin berbicara denganmu, dia selalu ada di sana. Aku merasa seperti kamu lebih memprioritaskan dia daripada aku. Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu. Fajar terdiam, dan aku bisa melihat rasa bingung di wajahnya. Aku tidak tahu kalau kamu merasa seperti itu, Dian. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa terabaikan. Aku akan lebih perhatian padamu, aku janji. Namun kata-kata itu tidak menghapus perasaan yang ada dalam diriku. Aku tidak tahu, Fajar. Aku sudah mencoba untuk mengerti, tetapi semakin lama, semakin aku merasa terpinggirkan. Aku merasa seperti aku bukan lagi menjadi bagian penting dalam hidupmu. Setiap kali Rina datang, aku merasa seperti dia yang lebih penting. Fajar menundukkan kepala, seolah merenung. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, Dian. Aku akan lebih memperhatikanmu. Aku tidak ingin kamu merasa seperti ini. Tetapi dalam hatiku, aku merasa semakin yakin bahwa ada yang salah. Perasaan ini bukan hanya sekedar cemburu biasa, tetapi lebih dari itu. Aku merasa seperti Fajar sudah terpengaruh oleh kedekatannya dengan Rina. Ketika aku berbicara dengannya, aku merasa tidak ada jawaban yang memuaskanku. Semua kata-kata itu terasa kosong. Aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaan cemas yang semakin dalam. Aku merasa semakin tertekan. Setiap kali Rina datang, perasaan cemburu itu semakin tumbuh. Aku merasa seperti aku bukan lagi istri yang diperhatikan, melainkan hanya bagian dari rumah tangga yang terlupakan. Aku mencoba untuk menghindar, untuk tidak membiarkan perasaan ini menguasai diriku. Tetapi semakin aku mencoba untuk berpikir rasional, semakin aku merasa terperangkap dalam kebingunganku sendiri. Rasanya seperti ada yang hilang dalam hubungan kami, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk mengembalikannya. Aku tahu aku harus berbicara lebih jelas dengan Fajar, tetapi ada rasa takut yang menghalangiku. Takut jika percakapan itu akan mengubah segalanya. Takut jika aku akhirnya akan kehilangan Fajar, atau bahkan hubungan kami yang telah kami bangun bersama selama bertahun-tahun. Namun, semakin lama aku menunggu percakapan itu, semakin besar rasa cemas dan ketidakpastian yang menguasai pikiranku.
Aku tahu aku harus membuat keputusan, tetapi aku belum tahu harus mulai dari mana. Ketika aku melihat mereka berdua tertawa bersama lagi di ruang tamu, aku merasa semakin lelah dengan semua ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin mengerti, tetapi semakin aku mencoba untuk mengerti, semakin aku merasa semakin terpinggirkan. Rasanya aku sudah tidak bisa lagi melanjutkan hidup seperti ini. Puncaknya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa lagi terjebak dalam kebingunganku sendiri. Aku harus tahu kebenaran, meskipun itu akan menyakitkan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya ada di antara Fajar dan Rina. Aku duduk diam di sudut kamar, menatap ponsel Fajar yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Rasanya jantungku terus berdetak lebih cepat, semakin keras. Tanganku gemetar, tapi perasaan ini, perasaan cemas dan takut, tidak bisa lagi diabaikan. Mungkin aku memang berlebihan, mungkin aku terlalu cemas. Tetapi semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin kuat perasaan ini mendorongku untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tak pernah aku bayangkan. Aku tidak pernah terbayang akan sampai sejauh ini, tetapi aku merasa terjebak. Sesuatu yang harus kuhadapi dan kupecahkan. Sebelumnya, aku sudah mencoba berbicara dengan Fajar. Kami sudah menghabiskan waktu berbicara tentang perasaan terabaikan yang semakin kurasakan. Dan meskipun dia menjanjikan akan lebih memperhatikanku, ada sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Sesuatu yang terasa aneh dan semakin kuat, yang membuatku ragu apakah aku benar-benar bisa mempercayainya lagi. Kepercayaan itu yang selama ini aku bangun bersama Fajar, kini terasa begitu rapuh. Aku tahu ini bukan hal yang seharusnya kulakukan. Aku tahu aku harus mempercayai Fajar dan memberinya kesempatan. Tetapi semakin aku mencoba berpikir rasional, semakin aku merasa semakin jauh darinya. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan cemas yang terus menggerogoti hatiku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan, dan aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Dengan hati yang berat, aku akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang seharusnya tidak aku ambil. Aku akan melihat ponselnya. Ini adalah pilihan yang tidak mudah, dan aku tahu konsekuensinya akan sangat besar. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang terus memaksa diriku untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Fajar dan Rina. Apakah aku hanya cemas berlebihan, ataukah ada yang memang tak bisa aku lihat dengan jelas? Ponsel Fajar itu tergeletak di meja samping tempat tidur kami, tidak terkunci. Sepertinya ia tidak berpikir aku akan mengaksesnya. Dengan tangan yang gemetar, aku mengambil ponselnya dan mulai membuka aplikasi pesan. Setiap ketukan jari di layar ponsel terasa seperti detak jam yang semakin cepat. Ada perasaan ketegangan yang semakin meningkat dalam diriku. Aku berusaha untuk menenangkan diri, meyakinkan bahwa aku tidak sedang melakukan hal yang salah. Tetapi di dalam hatiku, ada ketakutan yang semakin besar. Aku membuka aplikasi pesan, dan mataku langsung tertuju pada beberapa percakapan yang terdeteksi di bagian atas. Ada beberapa nama yang cukup familiar, tetapi satu nama yang menarik perhatianku, Rina. Ini adalah pesan yang sudah beberapa kali kuperhatikan, dan aku merasa semakin tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin besar. Aku membuka pesan tersebut, dan aku bisa merasakan detak jantungku yang semakin cepat. Rasanya seperti ada yang menahan napasku. Isi pesan itu sangat jelas. Aku ingin kita lebih dari sekadar saudara. Ryu. Kamu tahu betapa aku mencintaimu. Itu adalah pesan dari Rina, adik iparku sendiri. Aku merasa seolah dunia berhenti berputar. Kata-kata itu begitu jelas, begitu nyata. Tidak ada yang bisa mengelak dari kenyataan ini. Fajar, suamiku,
Ternyata tidak hanya sekadar menjalin hubungan keluarga dengan Rina, tetapi mereka sudah menembus batas itu. Lebih dari yang bisa aku bayangkan. Aku merasa sangat hancur, sangat tertusuk. Perasaan itu datang begitu cepat, menghantam hatiku dengan begitu keras. Rina dan Fajar telah saling jatuh cinta, dan aku adalah orang yang terlupakan dalam hubungan ini. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, menatap pesan-pesan itu dengan air mata yang mulai mengalir. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa orang yang kita cintai, yang kita percayai, telah mengkhianati kita. Aku merasa sangat lemah, seolah dunia ini tidak lagi berpihak padaku. Fajar, suamiku, ternyata telah melukai hatiku dengan cara yang sangat dalam. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa itu adalah kakak iparku. Orang yang selama ini aku anggap saudara, yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan setelah itu. Aku merasa seperti kehilangan segala sesuatu yang pernah aku perjuangkan. Rumah tangga kami yang penuh dengan harapan, yang aku kira akan bertahan seumur hidup, kini hancur begitu saja. Rina, dengan segala pesonanya, dengan segala kecantikannya, telah merusak semuanya. Aku merasa tidak dihargai, dihancurkan oleh orang yang selama ini aku anggap sebagai bagian dari keluargaku. Aku merasa sangat terjebak dalam perasaan ini, tidak tahu harus berbuat apa. Aku meletakkan ponsel Fajar kembali di meja dengan tangan yang gemetar. Aku merasa tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis, tetapi aku berusaha keras untuk menahan air mataku. Aku tahu bahwa aku harus berbicara dengan Fajar, harus menghadapinya, tetapi aku tidak tahu bagaimana memulai percakapan itu. Aku merasa sangat lelah, sangat bingung, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ketika Fajar pulang malam itu, aku sudah memutuskan untuk berbicara dengannya. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan ketidakpastian ini. Aku harus menghadapinya, meskipun aku tahu itu akan mengubah segalanya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, meskipun itu akan sangat menyakitkan. Aku duduk di ruang tamu, menunggu Fajar pulang. Setiap detik terasa sangat panjang. Hatiku penuh dengan amarah, kecewa, dan rasa sakit yang mendalam. Aku sudah menahan perasaan ini terlalu lama, dan aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Fajar akhirnya masuk ke dalam rumah, terlihat lelah setelah seharian bekerja. Dia meletakkan tasnya dan tersenyum padaku, tetapi aku tahu bahwa senyumnya itu tidak bisa lagi meyakinkanku. "Ada apa sayang? Kenapa kamu terlihat seperti itu?" tanya Fajar dengan nada lembut. Aku tidak bisa lagi menahan perasaan itu. Aku harus berbicara. Aku harus mengungkapkan semua yang ada dalam hatiku. Fajar, aku tahu semuanya. Aku menemukan pesan-pesan itu di ponselmu. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Rina? Fajar terdiam sejenak, wajahnya berubah pucat. "Dian, aku bisa jelaskan," katanya dengan suara serak. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku menyesal." Aku mengangkat tangan, menghentikannya berbicara. "Jangan berbohong, Fajar. Aku sudah melihat semuanya. Aku tahu kamu dan Rina saling mencintai. Apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan hubungan kita?" Fajar menunduk, air mata mulai mengalir di wajahnya. "Aku sangat menyesal, Dian. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa berkembang seperti ini. Rina, dia datang kepada aku, dan aku terlalu lemah untuk menolaknya. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa sangat sakit, seolah-olah ada yang terhapus dari diriku. Semua kenangan indah yang pernah kami miliki, seolah-olah hilang begitu saja. Aku merasa begitu lelah dan hancur. Kamu tahu, Fajar, aku merasa sangat dikhianati. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali mempercayaimu setelah ini." Fajar terduduk, menangis dalam diam. Aku menatapnya, tidak tahu harus berkata apa lagi.
Aku merasa sangat bingung, sangat terluka, dan tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan hubungan ini. Aku merasa seperti hidupku yang sebelumnya penuh harapan, kini telah hancur begitu saja. Hari-hari setelah itu berjalan dengan penuh kebingungannya. Fajar berusaha meminta maaf, berjanji untuk memperbaiki semuanya. Tetapi aku tidak tahu apakah kata-kata itu bisa memperbaiki apa yang telah hancur. Aku merasa sangat terjebak dalam perasaan ini. Dan semakin aku mencoba untuk memahami apa yang terjadi, semakin aku merasa bahwa hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Kepercayaan yang hilang tidak mudah dipulihkan. Dan aku merasa harus membuat keputusan besar. Apakah aku akan berjuang untuk hubungan ini, ataukah aku akan memilih untuk melepaskan segalanya dan mencari kebahagiaan di tempat lain? Hari-hari setelah percakapan malam itu dengan Fajar terasa sangat berat. Rasanya seperti hidupku terombang-ambing di antara rasa sakit yang mendalam dan kebingungan yang terus menghantui pikiranku. Aku tahu aku harus membuat keputusan besar, tetapi setiap kali aku mencoba berpikir jernih, hatiku terasa semakin terluka. Fajar, suamiku yang selama ini aku cintai, telah membuat keputusan yang mengubah segalanya. Dan yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Rina, kakak iparku, adalah orang yang memicu semuanya. Aku merasa dikhianati oleh dua orang yang seharusnya ada di sisiku, yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga yang aman dan penuh cinta. Aku duduk di ruang tamu, hanya ditemani dengan pikiran-pikiran yang semakin membingungkan. Setiap sudut rumah ini terasa asing bagiku. Rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini terasa sepi dan kosong. Aku menatap foto-foto kami yang tergantung di dinding. Foto-foto yang dulunya penuh kebahagiaan, penuh harapan. Tetapi kini, foto-foto itu hanya mengingatkanku pada apa yang sudah hilang. Aku merasa seperti aku tidak mengenali rumah ini lagi. Dan yang lebih parah, aku tidak mengenali diriku sendiri. Fajar masih berusaha untuk mendekatiku, mencoba memperbaiki hubungan yang telah hancur. Dia berjanji akan berubah, berjanji akan memberi perhatian lebih padaku. Tetapi meskipun kata-kata itu keluar dari mulutnya, aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya lagi. Setiap kali dia mencoba berbicara denganku, aku merasa ada jarak yang semakin besar di antara kami. Aku ingin percaya bahwa kami masih bisa memperbaiki semuanya. Tetapi ada bagian dalam diriku yang merasa semakin lelah dan semakin hilang harapan. Aku mulai bertanya-tanya tentang masa depanku. Aku selalu percaya bahwa cinta dan kepercayaan adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan. Tetapi setelah apa yang terjadi, aku merasa bahwa fondasi itu telah runtuh. Kepercayaan yang selama ini aku bangun bersama Fajar kini hancur. Dan perasaan yang ada di hatiku pun semakin sulit untuk dipulihkan. Aku merasa seperti aku berada di persimpangan jalan yang besar, dan aku harus memilih jalan yang akan mengarahkanku ke masa depan yang lebih baik. Baik itu dengan Fajar atau tanpa dia. Aku memutuskan untuk mengambil waktu untuk diri sendiri. Aku merasa perlu keluar dari rumah dan memberi jarak dari semua yang terjadi. Aku pergi ke taman, tempat yang biasanya membuatku merasa tenang. Taman itu sangat sepi, hanya ada beberapa orang yang berjalan santai, menikmati udara pagi. Aku duduk di bangku taman, menatap langit yang mulai cerah, dan berusaha untuk menenangkan pikiranku. Rasanya, hidup ini terlalu berat untuk aku pikul sendirian. Aku merasa hancur, namun aku tahu bahwa aku harus memilih. Aku harus membuat keputusan, meskipun itu terasa sangat sulit. Di taman itu, aku mulai merenung tentang apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup ini.
Aku ingin bahagia, itu pasti. Tetapi kebahagiaan yang seperti apa? Apakah kebahagiaan itu bisa aku temukan kembali bersama Fajar? Ataukah aku harus melangkah pergi dan mencari kebahagiaan yang tidak terhalang oleh pengkhianatan dan rasa sakit? Aku merasa sangat bingung. Dan semakin aku berpikir, semakin aku merasa bahwa aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus merasa terjebak dalam hubungan yang sudah terkontaminasi dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku memikirkan masa lalu kami. Fajar dan aku telah menjalani banyak hal bersama, dari awal pernikahan yang sederhana hingga saat-saat indah yang kami bagi. Namun, semua itu terasa semakin jauh, semakin kabur. Aku mulai merasa bahwa kenangan indah itu adalah bagian dari masa lalu, dan bahwa aku tidak bisa terus hidup di dalam kenangan itu. Aku membutuhkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang penuh dengan rasa percaya diri dan kedamaian. Aku ingin melangkah maju, meskipun itu berarti melepaskan sesuatu yang sangat berharga bagiku. Ketika aku kembali ke rumah, Fajar sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya tampak cemas, tetapi aku bisa melihat bahwa ada harapan di matanya. Dia berharap aku akan kembali kepadanya, bahwa kami bisa kembali seperti dulu. Tetapi hatiku berkata lain. Aku merasa semakin yakin bahwa aku harus membuat keputusan besar ini. Dian, aku sangat menyesal. Aku tahu aku telah melukai hatimu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia, kata Fajar. Suaranya penuh penyesalan. Aku menatapnya dengan perasaan yang semakin berat. Aku tidak bisa lagi menahan air mata yang mulai mengalir. Fajar, aku juga mencintaimu, tetapi aku tidak tahu apakah aku bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa hancur. Aku merasa tidak dihargai. Fajar mendekat, mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya dengan perlahan. Dian, aku akan berubah. Aku berjanji, aku tidak akan lagi membiarkan Rina masuk ke dalam hubungan kita. Aku akan memberi lebih banyak waktu untuk kita berdua. Aku ingin kamu percaya padaku. Aku menggelengkan kepala perlahan. Aku tidak bisa lagi mempercayai kata-katamu, Fajar. Aku merasa seperti semua ini hanya kebohongan. Aku merasa seperti aku sudah kehilangan diriku sendiri dalam hubungan ini. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa memperbaiki semua ini. Fajar terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Aku sangat menyesal, Dian. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa sampai seperti ini. Aku minta maaf. Aku menatap Fajar, merasa sangat bingung. Aku ingin sekali percaya padanya. Aku ingin sekali kembali ke masa lalu yang penuh cinta. Tetapi hatiku tidak bisa lagi menerima kenyataan yang ada. Aku merasa sudah terlalu terluka. Terlalu banyak yang telah hancur. Rasanya seperti aku tidak bisa kembali seperti dulu. Aku butuh waktu, Fajar, kataku dengan suara yang lebih rendah. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Aku perlu berpikir, dan aku perlu waktu untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dengan rasa sakit ini. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diriku.